Shalom anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Teacher Melda percaya kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kemarin ujian. Semuanya ujiannya gimana? Terima kasih ya sudah belajar memberikan yang terbaik. Oke, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mau baca firman Tuhan dulu yuk. Ambillah kitabnya, Teacher Melda bacakan buat anak-anak yang hebat, yang cantik, yang ganteng, yang ada di rumah. Pembacaan kita tertulis di Yesaya 41 ayat yang ke-6. Yesaya 41 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Sekali lagi ya, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Sama-sama katakan kuatkanlah hatimu ya, 2, 3 ya. Kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Jadi sekalipun masih belajar di rumah, kuatkanlah hati kalian yang ada di rumah ya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk seorang menolong yang lain, supaya kita tetap saling tolong menolong. Di rumah juga bantu mama ya. Kalau nggak bisa membersihkan, jangan mengotori, bantu mama. Apa yang bisa kamu kerjakan sesuai dengan usia kamu. Kalau bisanya belajar, belajarlah dengan baik. Jaga adiknya kalau ada adiknya ya. Oke, kita mau nyembah Tuhan dulu yuk. Kita mau nyanyi satu lagu, belajar lagu baru, melayani lebih sungguh. Kita tutup mata kita persiapkan hati kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekarang katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami percaya ketika kami mengasihi Tuhan, kami juga bisa mengasihi sesama. Kami bisa mengasihi mama dan papa dan saudara-saudara kami. Terima kasih berkati anak-anak yang di rumah. Kami berdoa berikan mereka kepintaran, kecerdasan dan takut akan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong mereka untuk tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab yang ke-11. Hari ini kita belajar halaman 78 ya, yaitu tentang aku dan temanku. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau letih dan bila kau capek, ku akan selalu bersamamu. Lagunya seperti itu ya. Lagu itu berkata kau temanku, ku temanmu. Kita akan selalu mendukung. Kalau kau merasa letih, kalau kau merasa capek,
Aku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju, menyemangati. Jadi kita sesama teman harus saling menyemangati, harus saling menguatkan. Kalau nggak bisa bertemu, bisa dikuatkan lewat telepon, bisa dikuatkan lewat doa. Jadi lewat doa juga kita bisa menjadi saluran berkat buat teman-teman kita. Hari ini kita akan belajar tentang aku dan temanku. Siapakah sesamaku? Nanti lewat pembelajaran ini anak-anak tahu siapakah sesama yang dimaksud oleh Tuhan, yang harus kita dukung, yang harus kita tolong. Nanti kalian akan tahu siapa yang harus ditolong, sesama seperti apa. Kalian juga akan tahu cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi setelah pembelajaran ini, hal ini yang akan kalian pelajari. Jadi ada cerita di dalam Alkitab tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu, biar anak-anak tahu, mereka itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Yesus. Orang Lewi, Imam Lewi adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang melayani Tuhan. Jadi berbeda ya sayang. Nanti dalam cerita ini ada orang Lewi, ada orang Samaria. Orang Lewi, orang yang percaya kepada Yesus. Orang Samaria, orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi dia baik hati. Kenapa dia baik hati? Kita akan ceritakan lewat pembelajaran hari ini. Jadi ceritanya begini. Pada waktu ahli Taurat hendak mencoba Yesus, ia bertanya, siapakah sesamamu manusia? Sesamaku manusia yang harus ditolong, katanya. Tuhan Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati dan baik hati. Jadi suatu saat adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi dia dalam perjalanan ya. Ia diserang oleh orang jahat, dirampok, dia dipukul, dia dihajar, dijatuhkan, dan hartanya diambil. Namanya juga dirampok. Jadi dia wajahnya babak belur, dia sakit, kakinya mungkin dipukul, badannya ditumbuk. Pokoknya dipotong, mungkin ada yang kena sayap gitu ya. Dia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Bayangkan karena setengah mati dia udah lemas. Habis dirampok mungkin udah dibacok, dipukul, kudanya diambil, hartanya diambil. Akhirnya dia tergeletak di jalan. Kebetulan waktu dia tergeletak nggak ada yang nolong, nggak ada yang lihat. Soalnya di padang gurun mungkin ya. Jadi rampoknya kabur, tinggallah dia udah gini. Tolong, mungkin seperti itu. Kenapa? Karena dia sekarat gitu ya. Kebetulan ada seorang imam melewati jalan itu. Ini imam ya, imam yang mungkin bekerja di ladang Tuhan. Imam itu mungkin bisa pendeta, orang yang kerja di gereja mungkin ya. Jadi imam itu melewati jalan itu, namun ia berjalan menghindari jalan dari seberang. Ia nggak menolong orang yang sedang setengah mati itu. Jadi imam tadi, seorang yang hamba Tuhan tadi, cuek. Dilihat orang sekarang, tolong. Tapi dia tidak pedulikan. Jadi ia tidak menolong orang yang setengah mati tadi. Dibiarin aja dia pergi. Itu orang yang pertama adalah imam. Lalu yang kedua datanglah orang Lewi. Nih orang Lewi ya. Orang Lewi ini juga orang yang takut akan Tuhan, yang melayani di rumah Tuhan. Namun ia juga menghindar dan melewatinya dari seberang jalan juga. Kasihan kan, udah mau mati nggak ditolong. Teacher Mela juga pusing apa yang terjadi ya. Tapi kemudian suddenly lewatlah seorang Samaria di jalan itu. Samaria ini orang yang percaya Tuhan, tapi dia baik hati. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia lewat, dilihatnya, tolong aku sakit. Waktu dia lihat itu dia, ya ampun kasihan kali. Terus dia tolong, ia mengobati orang itu dan membalut luka-lukanya. Dibersihkan yang bekas bacoan tadi, bekas pukulan tadi, dibalut, dibersihkan oleh orang Samaria tadi. Lalu ia menaikkannya ke atas keledai tunggangannya. Tadi dia naik keledai, dinaikkan ke tunggangan keledainya. Naik keledailah mereka berdua. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah ditolong, diobati, naikkan ke keledainya, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya dengan baik. Jadi kalau zaman sekarang penginapan itu diantar ke hotel.
Atau mungkin diantar ke rumah sakit. Kalau dulu mungkin gak ada rumah sakit ya. Jadi diantar ke penginapan aja. Diantar ke penginapan, lalu dia bilang kepada petugas penginapannya. Orang Samaria itu berpesannya begini, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi dikasih uang sama orang penginapan ini. Dikasih si yang terluka tadi diantar ke penginapan, terus dibilang gini sama orang yang punya penginapan, ini aku kasih uang, rawatlah orang ini ya dengan baik, ini uangnya. Kalau uang ini kurang nanti aku datang lagi untuk mengganti kekurangannya. Wow, baik sekali dia ya, dikasih uang. Nanti kalau uangnya kurang dia akan kasih kembali. Tuhan Yesus bertanya, dari ketiga orang tadi siapakah sesama manusia? Dari orang yang dirampok orang jahat tadi, menurut kamu siapa? Apakah imam? Orang yang pertama adalah imam, yang kedua adalah Lewi, yang ketiga adalah orang Samaria. Menurut anak-anak dari yang ketiga ini mana yang paling baik? Yang baik adalah orang Samaria. Yang baik hati tadi, walaupun dia gak percaya Yesus, dia menunjukkan kasihnya, dia menolong orang yang kesusahan. Jadi murid-muridnya menjawab waktu Tuhan Yesus tanya, jadi menurut kamu siapa dari ketiga orang itu? Sesama manusia yang menolong orang yang dirampok tadi. Akhirnya muridnya menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yang menunjukkan belas kasihan tadi siapa? Orang Samaria yang baik hati. Anak-anak semua juga di rumah tentu punya sahabat di sekolah, punya sahabat di lingkungan rumah kalian, punya sahabat juga di gereja. Jadi sesamamu manusia adalah orang yang ada di sekelilingmu. Tadi pertanyaan, siapakah sesamamu manusia? Kalau teacher Mela tanya, jawabannya adalah sesamaku manusia adalah orang yang ada di sekelilingku. Baik itu teman gereja, baik itu teman yang di sekitar rumah, baik itu teman yang ada di sekolah. Mereka adalah sesamamu manusia yang harus kamu tolong. Jadi bukan hanya keluarga, tetapi juga tetanggamu dan teman-temanmu. Itulah sesamamu manusia yang harus kamu tolong. Atau siapa saja yang berada di sekitarmu. Mereka adalah orang-orang yang berhak ditolong dan harus kamu tolong. Kata firman Tuhan. Sama seperti yang kita pelajari hari ini. Orang Samaria yang baik hati itu gak percaya Tuhan, tapi dia menolong sesamanya manusia. Kita hari ini belajar seperti apa yang dilakukan orang Samaria tadi. Walaupun mungkin kita gak bisa melakukan banyak. Aku masih kecil teacher. Apa yang bisa kamu lakukan? Tolonglah utamakan keluargamu. Lalu tolonglah sesamamu manusia, teman-temanmu, teman sekolah, teman gereja, teman bermainmu di sekitarmu. Kalau mereka mengalami kesusahan, kalau Tuhan bilang tolong. Kalau kamu bisa kasih makanan, kasih makanan. Kalau kamu bisa doain mereka. Kalau kamu bisa perhatian mereka, perhatikan mereka. Kalau kau bisa berbagi mainan, berbagilah mainan dengan mereka ya, anak-anak semua. Jadi kita hari ini belajar untuk bermurah hati, belajar dari seperti orang Samaria tadi, belajar mengetahui siapa sih sesamamu manusia, yaitu orang-orang yang ada di sekelilingmu lah, orang-orang yang harus kamu tolong. Kedua, kita akan belajar tentang menghargai teman, menghargai orang lain. Setiap teman yang ada di sekitarmu adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka punya kelebihan dan kekurangan. Kamu harus belajar menerima kekurangan mereka. Dan mereka juga akan belajar menerima kekuranganmu. Ya, anak-anak semua. Jadi kalian harus saling melengkapi. Jadilah anak yang takut akan Tuhan, yang tidak mengecewakan Tuhan. Kalian harus menghargai sesama manusia tanpa pandang bulu. Kalian harus mengasihi mereka apapun keadaan mereka. Ia adalah ciptaan Tuhan. Gak boleh bilang, aduh mereka kan miskin Tuhan, mereka gak sekaya kami, baju aku bagus, atau makananku lebih keren, kami makanannya enak-enak terus, mereka enggak. Gak boleh ya sayang. Atau dia kelihatan kotor, atau rumahnya jorok, atau rumahnya gak bagus. Tidak boleh. Aduh warnanya kulitnya gelap, aku kan putih, glowing, pakai skincare. Gak boleh ya sayang. Harus mengasihi
mereka harus menghargai teman kita. Itu adalah kewajiban menghormati dan menghargai mereka. Daud telah menjadi raja atas Israel, tetapi ia mengingat janjinya kepada Yonatan. Lalu Raja Daud menyuruh orang mencari keluarga Yonatan. Jadi Yonatan dan Saul meninggal, Daud tetap ingat perjanjiannya kepada temannya Yonatan bahwa dia akan tetap memperhatikan keluarga Yonatan. Yonatan punya anak namanya Mefiboset. Dia cacat. Daud cari Mefiboset dan Daud menemukan Mefiboset, seorang keturunan Raja Saul, keturunan Yonatan. Mefiboset itu laki-laki, dia cacat ya, kakinya cacat, timpang, jadi jalannya nggak bisa lurus, tetapi adalah keturunan raja. Daud membawa Mefiboset ke dalam istana dan memperlakukan dia dengan baik. Sebagai anak raja, dia melayaninya dengan baik, memberikan apa yang diperlukan oleh Mefiboset. Setiap hari Mefiboset makan sehidangan dengan Raja Daud dan memperlakukannya sebagai raja, sebagai anak raja di istananya Daud. Jadi menghargai itu artinya menerima perbedaan dengan dirimu. Itu arti menghargai ya. Sekali lagi Teacher Melda ingatkan, menghargai artinya menerima perbedaan tanpa pandang bulu, yaitu mengakui kelebihannya dan menerima kelemahan orang lain. Apa yang kamu lakukan terhadap teman dan orang lain adalah perlakuan yang kamu tunjukkan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu seolah-olah seperti untuk Tuhan. Jadi perlakukanlah teman-temanmu dengan baik, seolah-olah seperti untuk Tuhan. Kalau kamu berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik juga kepada sesama. Tunjukkan perbuatan baikmu itu kepada sesama dan kepada orang lain. Sebab setiap orang ada di dunia karena anugerahnya Tuhan. Semua diciptakan Allah, semua miliknya Tuhan, semuanya berharga di matanya Tuhan. Amin. Ya, amin ya sayang. Jadi hari kita belajar untuk menghargai orang lain, menerima perbedaan orang lain. Mereka yang berbeda dengan kita harus diterima. Itulah namanya menghargai. Jadi kita sudah belajar kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Siapakah sesama yang dimaksud yang harus kita tolong? Mereka adalah keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau ada yang butuh bantuan, tugas kamu sebagai anak Tuhan adalah menolongnya. Ya, sebagai sahabat kamu harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Karena arti menghargai adalah menerima perbedaan. Paham semuanya ya? Jadi kalian semua harus belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan memberkati banyak orang. Untuk tugasnya ada di halaman 80, tugasnya gampang. Nih, kamu tentu punya sahabat dan teman. Perkenalkan temanmu melalui kotak di sini. Nanti kamu tulis nama teman kamu siapa, kesukaannya apa, rumahnya ada di mana, kelebihan temanmu itu apa. Ceritakan sedikit pengalaman bermain dengan temanmu. Ceritakan kalian pernah apa aja, apakah pernah marahan, terus baikan lagi, kamu dapat ceritakan di sini. Dalam hal apa kalian marah? Tugasnya itu aja gampang. Ya, nanti tugasnya kalau sudah dipoto dikirim ke Teacher Melda. Demikian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan lanjut pembelajaran berikutnya, yaitu hidup rukun. Hidup dengan rukun dengan orang lain. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang siapa itu sesama kami yang harus kami tolong, yaitu orang di sekitar kami, teman-teman kami. Kau menolong semua anak kami di rumah supaya mereka boleh berlaku baik kepada semua orang, supaya mereka boleh melakukan segala sesuatu seolah-olah seperti untuk Tuhan sesuai dengan usia mereka. Mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan buah-buah roh. Mereka penuh kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Terima kasih Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut kepada orang tua mereka di dalam nama Yesus. Berkati kesehatan mereka, kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Rumah tangga, keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Papa mama mereka diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Kerukunan, keharmonisan itu terjadi bagi keluarga mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.